Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Cerita ini Tefoni syarikan dari bukunya Ciung Wanara dengan beberapa cerita rakyat Jawa Barat yang diterbitkan oleh Pustaka Media karya Maulana Syamsuri. Berikut kisah Putri Purbasari dan Lutung Kasarung. Jangan lupa sahabat, sebelum melanjutkan, subscribe, komen. Berikut kisah Putri Purbasari dan Lutung. Pada zaman dahulu, sebuah kerajaan bernama Pasir Batang yang diperintah oleh Prabu Tapa Agung. Baginda Raja memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga kehidupan rakyat di sana sangat makmur. Kejahatan karena para pelakunya jika tertangkap akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Sang Prabu dikaruniai 7 orang putri. Mereka adalah Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakencana, Purbamanik, Purbalewih, dan Purbasari. Di antara ketujuh putri Prabu Tapa Agung yang tercantik adalah si bungsu Purbasari. Gadis itu memiliki budi pekerti yang luhur dan halus tutur bahasanya, sehingga tidak aneh jika sang putri menjadi kebanggaan rakyat Pasir Batang. Putri sulung Purbararang telah bertunangan dengan salah seorang putra menteri kerajaan, yakni Raden Indrajaya. Sekalipun usia Prabu Tapa Agung sudah lanjut, namun Baginda belum leluasa untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada Putri Purbararang, karena sang putri belum mampu mengendalikan roda pemerintahan. Melihat kondisi sang Prabu semakin menurun, maka sang permaisuri memberanikan diri untuk memberi saran. Kanda Prabu, usia kita sudah senja dan sudah saatnya untuk beristirahat menikmati hari tua. Hamba kira tidak ada salahnya jika tahta kerajaan ini Paduka percayakan kepada Ananda Purbararang, putri sulung kita. Kemudian Baginda menjawab, "Seharusnya demikian, Dinda Dewi. Tetapi aku belum berani menyerahkan tahta ini kepada Purbararang." Kemudian permaisuri menjawab, "Kenapa Kanda Prabu belum berani menyerahkannya?" "Aku berpikir jauh ke depan tentang masa depan kerajaan ini. Semula aku mengharapkan sebagai seorang raja. Tetapi anak itu belum menunjukkan kedewasaannya. Ia terlalu angkuh dan mudah marah. Para pengasuh yang memberi pendidikan tentang akhlak, kesopanan, serta kebijaksanaan tak pernah membekas di dalam hatinya. Seakan menulis di atas air, hilang tiada bekas." Demikianlah yang menjadi beban pikiran Raja Pasir Batang. Namun selama ini Baginda tidak yang lain, karena hal itu dapat mengundang kemarahan Purbararang. Baginda juga tidak ingin membagi kerajaannya, karena hal itu menyalahi adat dan akan menjadi bencana tersendiri. Ketika Purbararang bertunangan dengan Indrajaya, sang Prabu sangat gembira, sehingga pemuda itu diharapkan dapat membimbing Purbararang kelak jika sudah naik tahta. Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pemuda tampan itu ternyata hanya pandai bersolek diri dalam urusan pemerintahan. Ia lebih banyak memikirkan pakaian dan perhiasan untuk dirinya daripada kesejahteraan rakyat. Prabu Tapa Agung dan permaisuri sangat sedih dan sering bermuram durja. Mereka berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Konon,
Batari Ambu yang bersemayam di kayangan Buana Padang mengetahui kerisauan Raja Pasir Batang. Pada suatu malam ketika Prabu Tapa Agung tidur, sang Batari datang ke alam mimpinya. Batari Ambu berkata, Raja yang bijaksana, janganlah engkau risau dan bersedih hati. Engkau memang sudah saatnya untuk beristirahat, meninggalkan istana, dan pergilah menjadi seorang pertapa. Sang Prabu langsung terjaga dari tidurnya, kemudian duduk merenungkan hasil mimpinya. Batari Ambu telah hadir dalam mimpiku. Petunjuk secara gamblang meskipun hanya sekedap saja. Kata, Dengan demikian, aku tidak boleh ragu untuk menyerahkan tahta kepada Purbasari. lanjut sang Prabu. Sang permaisuri ikut terjaga dan ia segera bertanya kepada suaminya. Ada apa, Kanda Prabu? Apakah paduka? Tidak, permaisuriku. Aku baru saja ditemui Batari Ambu dan beliau telah memberi petunjuk kepadaku. Keesokan harinya, Prabu Tapa Agung mengumpulkan ketujuh putrinya bersama para menteri dan penasehat kerajaan di balairung istana. Di hadapan mereka, Baginda menyampaikan petunjuk Batari Ambu melalui mimpinya semalam dan sekaligus menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Purbasari. Yang hadir sangat mendukung keputusan sang Prabu, menundukkan kepala seraya berkata, Ayah Anda Prabu, apakah tidak lebih baik dan pantas jika Kanda Purbararang yang dinobatkan sebagai ratu? Kemudian Baginda menjawab, Aku tidak berani merubah kehendak takdir anak.